Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fathah Mubina dari kelas 12 IF07 dengan NIM 103124301188. Kali ini saya akan menjelaskan cara pengerjaan kalkulus sub CLO 3.1.4. Untuk soal nomor 1 yang A, kita disuruh untuk menghitung vektor gradien f x, y dari fungsi f. Kita memiliki fungsi f-nya adalah x kuadrat min 3y kuadrat. Maka kita tinggal mencari turunan dari fx dan fy-nya saja. Lalu turunan dari fx-nya adalah, di sini fx-nya adalah x kuadrat, maka turunannya 2x. Lalu yang fy adalah, di sini kita memiliki 3y kuadrat, maka diturunkan menjadi min 6y. Maka gradien fungsi f-nya adalah 2x, min y. Untuk yang B, kita mencari tentukan gradien f di titik P. Kita memiliki titik P-nya adalah 1,2. Maka tinggal kita substitusikan saja 1,2-nya kemari. Lalu kita masukkan dari vektor gradien yang tadi kita cari. Maka hasilnya adalah 2 dikali 1 adalah 2, dan min 6 dikali 2 sama dengan min 12. Maka ini adalah nilai gradien di titik P-nya. Untuk yang poin C, kita soalnya hitung turunan berarah DU FP dengan vektor U adalah vektor yang searah dengan vektor A. Vektor A-nya itu kita dapatkan 3,4. Nah, sebelum kita hitung turunan berarahnya, kita harus menormalisasi A-nya. Untuk mencari U-nya kita harus menormalisasi A-nya. Maka vektor U sama dengan A per norm A. Di sini kita memiliki A-nya itu, vektor A-nya itu 3,4. Maka normnya adalah akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Lalu di sini kita dapat sama dengan vektor A-nya 3,4 per akar 25. Di sini akar 25-nya saya ubah menjadi 5. Lalu kita mendapatkan U-nya adalah 3/5,4/5. Nah, di sini kita baru dapat bisa menghitung turunan berarahnya, yaitu DU FP-nya sama dengan gradien F 1,2 dot U. Oke, di sini kita sama seperti yang B, lalu kita dotkan ke yang U, yang ini yang tadi kita dapatkan. Maka hasil yang didapat adalah sama dengan 6/5 dikurang 48/5 sama dengan minus 42/5. Kita lanjut ke poin yang D. Pada arah mana turunan berarah dari F di titik P bernilai maksimum? Berapakah nilai maksimumnya? Oke, di sini kita mencari turunan berarah maksimumnya. Maka kita tinggal mencari norm dari gradien F 1,2 di titik P ya. Kan di sini kita ditanyanya titik P-nya kan. Lalu kita mencari normnya. Norm dari 2, min 12 adalah akar 2 kuadrat plus berapa ini? Min 12 kuadrat sama dengan akar 4 plus 144 sama dengan akar 148. Nah, ini adalah hasilnya, akar 148. Untuk yang poin terakhir atau poin E, tentukan arah vektor unit V di mana turunan berarah di V FP sama dengan 0. Lalu jelaskan secara singkat makna geometrisnya. Di sini kita diberikan bahwa di VFP-nya sama dengan 0. Maka kita mengkalikan vektor geometri FP dot V-nya sama dengan 0. Nah, di sini berarti bahwa vektor
vektor ini adalah ortogonal atau tegak lurus. Lalu kita tadi telah mendapatkan bahwa fp-nya adalah 2,-12. Lalu di sini karena ini memiliki 2 ya di sini ya, saya lupa namanya apa. Maka di v-nya juga kita tuliskan v1 dan v2 lalu sama dengan 0. Sini kita dotkan, lalu kita dapatkan 2v1 min 12 v2 sama dengan 0. Lalu min 12 v2 nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 2v1 sama dengan 12 v2. Lalu kita pindah ruaskan lagi yang duanya menjadi v1 sama dengan 6 v2. Nah, di sini kita dapat mengambil bahwa v1 sama dengan 6 dan v2 nya sama dengan 1, atau v1 sama dengan min 6 dan v2 nya sama dengan min 1. Baru kita bisa menentukan vektor unitnya. Cara menentukannya gimana? Caranya v dibagi norm v. Kita mengambil yang ini aja, v sama dengan 6. Lalu kita tulis vektornya per normnya berarti akar 6 kuadrat plus 1 kuadrat sama dengan vektor v yaitu 6,1 per akar 37. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa vektor unitnya adalah 6, akar 37,1 per akar 37. Lalu misalkan kita mengambil v-nya itu yang min 6 dan min 1, kita mendapatkannya min 6 per 37, min 6 per akar 37, min 1 per akar 37. Lalu penjelasan singkatnya adalah arah turunan berarah sama dengan 0 itu sejajar garis kontur fungsi f di titik P. Maka kesimpulannya adalah nilai fx itu tidak berubah. Untuk yang nomor 2, diberikan fungsi fx, y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat. Untuk yang poin A, hitung turunan parsial pertama fx dan fy. Nah, di sini kita disuruh untuk menurunkan fx. Menurunkan fx adalah menurunkan di x saja. Berarti y-nya itu tidak dianggap atau y-nya itu konstanta. Kita bisa mengambil bahwa fx-nya sama dengan d per dx dari fungsi ini, lalu kita turunkan yang x-nya saja, maka didapatkannya turunan dari x pangkat 3 adalah 3x kuadrat, lalu turunan dari min 3x adalah min 3. Lalu kita lanjut yang ke y. Di sini kita memiliki fy sama dengan d per dy dari fungsi yang tadi juga. Lalu kita turunkan yang y kuadratnya saja. Maka hasilnya adalah 2y. Untuk poin yang B, tentukan titik-titik stasioner dari fungsi fx, y. Nah, di sini kita mencari yang fx-nya dulu. Fx sama dengan 0, maka fx-nya kita ambil dari yang turunan tadi, turunan parsial yang pertama. Lalu kita ubah menjadi 3x kuadrat min 3 sama dengan 0. Lalu min 3 nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi 3x kuadrat sama dengan 3. Lalu kita pindah ruaskan lagi yang 3x nya, yang 3 nya saja tapi menjadi x kuadrat sama dengan 3 per 3. Lalu hasilnya adalah x kuadrat sama dengan 1. Maka kita dapatkan x nya sama dengan plus atau min 1. Lalu kita mencari lagi yang di fy-nya. Fy sama dengan 0. Lalu kita substitusikan dari turunan parsial yang tadi. 2y sama dengan 2y sama dengan 0, Lalu kita pindah ruaskan, y-nya sama dengan 0 per 2. Maka y-nya sama dengan 0. Maka titik stasionernya adalah 1,0 dan min 1,0. Untuk poin yang C, kita disuruh untuk hitung turunan parsial kedua fxy dan fxy. Di sini kita
tinggal melanjutkan turunan parsial yang pertama tadi. Fxx sama dengan d per dx dari 3x kuadrat min 3. Maka kita turunkan 3x kuadratnya menjadi 6x, lalu min 3 nya tuh hilang. Lalu yang fyy adalah d per dy dari 2y, maka hasilnya adalah 2. Lalu yang terakhir adalah fxy nya sama dengan 0. Untuk yang poin D, ujilah titik stasioner apakah merupakan minimum lokal, maksimum lokal, atau titik pelana. Nah, di sini kita memiliki rumusnya adalah D sama dengan turunan parsial kedua dari fx dan fy dikurang fxy kuadrat. Di sini kita memiliki turunan parsial kedua dari fx-nya adalah dari x-nya adalah 6x, dan turunan parsial kedua dari y-nya adalah dari y-nya adalah 2, dan fx-nya ini 0. Maka kita tinggal kalikan 6x dikali 2 sama dengan 12x. Lalu kita substitusikan titik stasionernya. Maka D 1,0 sama dengan kita substitusikan menjadi 6 dikali 1 dikali 2 dikurang 0 kuadrat, maka hasilnya adalah 12. Lalu karena di sini D-nya adalah sama dengan 12 dan turunan parsial kedua dari X-nya adalah 6, maka kita dapat simpulkan bahwa D-nya lebih besar dari 0 dan turunan parsial X-nya lebih besar dari 0. Maka titik ini merupakan minimum lokal. Lalu yang kedua, titik stasioner kedua kita memiliki min 1 dan 0. Lalu kita substitusikan seperti tadi dan kita dapatkan min 12. Maka kita dapat simpulkan D-nya sama dengan min 12 dan fx-nya sama dengan dan turunan parsial x yang keduanya adalah min 6. Maka D-nya itu adalah sama dengan 0. D-nya itu adalah lebih kecil dari 0 dan fxx-nya lebih kecil dari 0. Maka ini adalah titik pelana. Untuk poin-poin terakhir atau yang jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum global. Nah, di sini sudah jelas bahwa titik maksimum globalnya tidak ada karena kita dari yang poin D kita cari tidak ada titik minimum lokal maksimum lokalnya. Nah, untuk yang minimum global kita harus mencari lagi. Kita mencari nilai minimum lokalnya, yaitu kita ambil dari 1,0 nya sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x plus y kuadrat. Maka kita substitusikan x yang menjadi 1, yaitu 1 pangkat 3 dikurang 3 dikali 1 ditambah 0, maka hasilnya adalah minus 2. Lalu kita ketahui bahwa nilai minimum itu selalu turun ke bawah atau minus tak hingga. Kita permisalkan bahwa x-nya kita ambil yang itu min 5. Lalu kita dapatkan minus 5,0 sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x plus 2y plus y kuadrat. Kita substitusikan x-nya ini menjadi minus 5. Lalu kita dapatkan minus 5 pangkat 3 dikurang 3 dikali minus 5 ditambah 0. Hasilnya adalah minus 125 ditambah 15 sama dengan minus 110. Lalu kita bandingkan dari hasil nilai minimum lokal yang kita dapatkan yaitu minus 2 dan yang baru kita cari itu minus 110. Nah, di sini kita ketahui bahwa titik 1,0 adalah minimum lokal, tapi bukan minimum global karena nilainya itu belum cukup rendah atau tidak jauh lah dari minus 110. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.